Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi tanda. Fungsi tanda ini adalah subbab dari materi tentang eh, apa estetika atau semiotika. Nah, semiotika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda, simbol-simbol dan lain-lain. Nah, fungsi tanda ini bagi subbab dari materi itu. Dan juga yang satu lagi tadi saya sebut, estetika adalah ilmu tentang keindahan, ilmu tentang yang mempelajari suatu yang mendalam tentang keindahan suatu bentuk dari karya seni maupun selain seni, dan keindahan secara makna, jadi secara isi. Jadi bentuk dan isi dari sebuah karya seni itu ilmu tentang estetika. Nah, fungsi tanda ini adalah bagian dari ilmu itu. Nah, apa sih fungsi tanda ini? Intinya adalah secara sederhana dia adalah sebuah cara, metode untuk membuat atau mengapresiasi sebuah karya seni yang berdasarkan tanda-tanda atau simbol-simbol yang ada di sebuah karya seni tersebut. Misalnya kalau kalian bikin teater atau nonton teater, tiba-tiba ada orang duduk di meja, lalu ada kopi hitam di meja itu. Nah, kopi hitam itu adalah penanda atau fungsi atau sebuah tanda-tanda di mana si orang itu menggunakan kopi hitam itu untuk misalnya terjaga agar tidak tidur gitu. Itu berarti penanda agar tidak mengantuk, penanda malam, penanda menjaga agar tidak tidur. Nah, itu salah satu contoh-contoh. Nah, ini kita langsung aja ke materinya. Fungsi tanda itu setidaknya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ikon atau icon bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia ikon. Jadi ikon ini adalah kemiripan. Jadi contoh-contoh bentuknya foto, lukisan, atau topeng wajah untuk menggambarkan atau menggantikan sosok aslinya. Jadi misalnya untuk menggambarkan kita lagi ada di rumahnya siapa, misalnya kita lagi sebutlah nama, misalnya kita lagi ada di rumahnya si tokoh, misalnya kita lagi di rumah Bung Karno misalnya, atau lagi di rumah Presiden Jokowi misalnya. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu rumahnya, misalnya di dinding itu ada foto beliau dan foto berserta keluarganya, foto keluarga. Nah, itu adalah contoh ikon di mana kemiripan itu digunakan untuk menggambarkan sebuah atau menggambarkan atau menggantikan sosok aslinya. Jadi nggak usah ada orangnya kalau kita misalnya ini nyeritain tentang peristiwa di rumah itu, tapi ternyata orangnya nggak ada, ya itu bisa kita gantikan dengan itu. Ini kemiripan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah indeks. Indeks itu adalah suatu fungsi tanda yang didasari oleh hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Misalnya ini saya berikan contoh beberapa. Asap merupakan tanda dari api. Nah, itu kan hubungan sebab akibatnya ya. Ada api berarti ada asap gitu ya. Itu kan hubungan sebab akibatnya di situ. Artinya kalau kalian bikin pertunjukan di panggung,
menceritakan tentang sesuatu, menceritakan ada api misalnya di pertunjukan itu, tapi bukan di panggung yang bisa dilihat penonton, tapi misalnya di kejauhan aktor melihat, oh di sana ada api. Nah, tidak perlu kan dibakar betulan di kejauhan yang dilihat oleh penonton gitu. Oleh aktor itu kan tidak perlu dibakar betulan, tidak perlu ada api betulan, tapi cukup misalnya dengan menghadirkan asap. Nah, dengan asap itu bisa jadi sugesti atau imaji bagi penonton maupun bagi aktor bahwa ada api di sana. Nah, ini hubungan kausalitas. Lalu mendung berarti akan turun hujan. Nah, mendung misalnya di sini dalam sebuah pertunjukan untuk menandakan akan turun hujan ya, misalnya dengan lighting, atau dengan multimedia, atau dengan dialog, bahkan nggak ada sekalipun mendungnya itu tidak menunjukkan secara ruang gitu ya, lighting tidak menunjukkan itu juga, misalnya hanya dari dialog, wah sudah mendung nih, ayo kita buru-buru pulang, misalnya dialognya gitu. Nah itu kan artinya penonton secara kausal, secara sebab, dalam konteks sebab akibat, dia tahu oh kalau mendung berarti akan turun hujan, berarti si tokoh ini harus berlaku atau seperti sewajarnya orang akan turun hujan. Kecuali memang hujan itu dia tunggu. Kalau hujan dia tunggu berarti dia akan senang. Kalau hujan dia tidak tunggu, dia mau supaya tidak kehujanan, dia akan segera pergi dari tempat yang tidak aman dari hujan. Dia akan dari tempat yang aman dari hujan. Lalu selanjutnya, berjalan pincang, karena berarti ada hubungan kausalitas. Hubungan berjalan pincang itu kan akibatnya, berarti sebabnya adalah kakinya bermasalah, apapun itu. Entah itu dia kakinya keseleo misalnya, atau ternyata dia punya punya masalah sejak lahir dengan kakinya, atau misalnya habis kecelakaan, atau misalnya apapun itu, atau bahkan pura-pura keseleo, berarti pura-pura bermasalah, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya ada di panggung tiba-tiba ada orang jalan kakinya berjalannya pincang, bawa tongkat gitu. Nah itu secara kausal, secara penonton akan sadar sebab itu kan akibatnya. Wah dia pincang, berarti penonton akan mikir oh berarti kakinya bermasalah. Jadi nggak bisa bikin asal pincang tanpa membuat biografi kepincangan itu gitu loh. Jadi nggak bisa bikin kaki pincang biar keren aja, nggak bisa. Itu penonton akan menangkap sebabnya, akan menduga sebabnya apa. Nah itu bisa disampaikan ataupun tidak disampaikan di atas panggung, tapi yang jelas sebagai aktor itu harus punya kesadaran akan itu gitu, akan sesuatu ini pasti ada sebabnya. Nah selanjutnya kopi hitam ya tadi ini saya contohin ya. Kopi hitam berarti penanda untuk menahan kantuk dan lain-lain. Contohnya banyak, bahkan kalian bisa bikin sendiri. Ini yang kedua ya, indeks. Yang ketiga adalah simbol. Simbol adalah yang berhubungan dengan konvensi. Jadi sesuatu yang tidak berhubungan sebab akibat, tapi dia menghubungkan dengan konvensi. Konvensi ini sifatnya subjektif. Sifatnya kepercayaan subjektif tapi bersama-sama gitu ya. Jadi maksudnya kolektif gitu, subjektif tapi kolektif. Jadi misalnya bunga mawar adalah simbol dari cinta. Nah itu kan itu sifatnya subjektif ya, nggak pasti. Kenapa bunga mawar simbol dari cinta? Ya nggak tahu, karena memang kita secara tidak sadar menyepakati itu gitu loh. Jadi sudah banyak digunakan sebagai simbol cinta. Itu pun yang kedua, contohnya bendera sebagai simbol negara, kitab suci sebagai simbol agama, botol minuman keras sebagai simbol sifat buruk dan lain sebagainya. Jadi suatu yang sifatnya tidak langsung secara pasti ya. Apakah misalnya bendera, kalau ada bendera itu sudah pasti simbol negara, apakah semua orang akan langsung menangkap itu kan belum tentu ya. Tapi itu yang konvensi secara umum seperti itu. Nah ini nanti minggu depan akan kita bahas lagi. Sekarang saya cuma mau ngasih penugasan yang menerapkan
eh, penerapan fungsi tanda dalam subbab indeks. Jadi saya beri di situ 3 peristiwa. Yang pertama peristiwa kebakaran. Nah, bentuk penandanya apa? Kalau misalnya kalian ada sebuah pertunjukan yang mengharuskan ada kebakaran. Nah, untuk bentuk tandanya apa yang akan kalian buat di atas panggung? Tulis di situ. Lalu yang kedua demonstrasi. Yang ketiga tidur lelap. Jadi dari 3 peristiwa ini silahkan tulis bentuk penandanya apa. Oke. Selain itu Kak, saya minta buat di situ ada 2 buat peristiwa dan bentuk penandanya sendiri. Buat 7 peristiwa dan bentuk penandanya sendiri. Jadi totalnya buat 10 ya. Buat 10. 3 yang peristiwa sudah saya tentukan, 7 yang peristiwanya silahkan kalian buat sendiri. Juga bentuk penandanya silahkan kalian buat sendiri. Baik, terima kasih. Sampai situ saja saya kira penugasan saya hari ini. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan. Kita akan lebih detail membahas soal simbol yang didasari oleh hubungan konvensi atau hubungan kesepakatan. Oke, silakan mengerjakan tugas fungsi tanda indeks. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.